bodoh itu boleh, tapi sekarang bodoh itu dilarang. Apa bukti dilarang? Buktinya orang disuruh sekolah. Buktinya sekolah itu sampai harus diberikan beasiswa. Artinya begini, kamu tidak boleh tidak sekolah. Agar kamu sekolah, kalau misalnya kamu tidak mampu bayar, kamu akan diberikan uang untuk membiayai sekolahmu. Namanya beasiswa. Itu tujuannya apa? Supaya jangan bodoh. Lawan jangan bodoh apa? Pintar. Akibat sekolah jadi pintar. Kalau kita sudah pintar, maka kita jangan bicara seperti orang bodoh, ya. Dan jangan kebodohan itu dipamerkan. Apa contoh memamerkan kebodohan? Contohnya begini, guys, ya. Dia menunjukkan keterbatasan pengetahuan, pikiran, dan kebandelannya. Dia menunjukkan bahwa memang perasaannya itu ada 9 dan akalnya cuma 1. Kan beda dengan orang yang cerdas. Akalnya 9, perasaannya 1. Orang yang rada-rada bodoh, pau, tolor, longor bin dungu, itu perasaan yang 9, akalnya 1. Coba kita lihat begini. Manusia pertama, kalau Anda tidak setuju dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia dari monyet, kalau Anda setuju itu, artinya kakek moyang Anda adalah monyet, saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau Anda setuju bahwa manusia pertama di bumi ini, ya, khususnya yang dari kita sampai ke manusia pertama yang dimaksud, yaitu Adam, ya, tidak ada yang monyet, semua manusia. Dari sejak zaman manusia pertama, namanya Adam, istrinya Hawa, anaknya Kabil dan Habil, Iklima dan Labuda, tinggal di dunia, mereka itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan, bukan cuma ketika di dunia, bahkan ketika saat masih di sorga. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di langit. Kalau di dunia ini, guys, kita tahu ini apa? Ini misalnya apa nih, guys? Ini charger namanya kan? Ini kabelnya namanya apa? Kabel data atau USB. Nah, nih. Ini apa? Ini apa, guys? Ini colok-colokan itu listrik. Ini tempat kacamata. Nih, tempat kacamata nih. Ya, ini kacamata. Ya, masukkan ke sini. Oke. Ini apa namanya? Aqua cup. Apa lagi, guys? Ini apa namanya? Apa namanya, guys? Ini apa namanya? Kipas angin. Di situ ada kulkas, di sana ada TV dan lain sebagainya. Kira-kira di sorga itu ada apa? Allah mengatakan, hai malaikat, sebutkan semua nama-nama yang ada di langit ini. Semua nama-nama benda. Ternyata malaikat nggak bisa menyebutnya, guys. Bahkan satu nama benda saja dia nggak sebut. Lalu kemudian, hai Adam, sebutkan. Dan Adam mampu melakukan itu. Lalu Allah mengatakan, aku lebih mengetahui daripada kamu. Nah, jadi Adam itu sudah dibekali ilmu pengetahuan. Jadi beda malaikat dengan manusia. Manusia dibekali ilmu pengetahuan. Dibekali juga perasaan, jiwa. Nah, malaikat dibekali dengan jiwa, perasaan, tapi tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Enggak, guys, ya. Lalu mereka turun ke dunia. Nah, dengan bekal ilmu pengetahuan itu, mereka melakukan kegiatan aktivitas kehidupan. Ya, buat rumah, ya buat pelindung diri berupa pakaian seadanya barangkali ya. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oke. Lalu keturunan Adam ini berkembang pinak, beranak pinak, ya, sampai terpencar-pencar di seluruh penjuru alam ini. Dan di antara mereka ada yang diangkat jadi nabi dan rasul. Siapa di antaranya? Ada 124.000 nabi dan rasul. Tapi bil khusus yang wajib diimani lagi adalah yang 25 nabi dan rasul. Jadi di antara anak cucu Adam ini ada yang jadi nabi dan rasul. Di antaranya siapa? Nabi Daud. Yang paling terkenal lagi siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf yang tampan itu. Nabi Sulaiman yang menikahi putri Balkis. Bahkan ada yang mencatat ada 700 istrinya. Dia punya tentara dari bangsa jin. Dia punya singgasana kekayaan, kekuasaan yang luar biasa. Nah, Nabi Daud ini diturunkan kepadanya firman-firman Allah, wahyu-wahyu dari Allah untuk membina umat. Namanya Zabur. Ya, nah, namanya kitab Zabur. Lalu Nabi Musa diturunkan kepadanya firman-firman Allah, namanya Taurat. Pernah ada filmnya The Ten of Commandments, 10 perintah Tuhan. Ya. Oke, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ini diturunkan kepadanya kitab suci, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala juga secara berangsur-angsur sebagaimana yang lain, namanya Injil.
Lalu 500 tahun kemudian, turunlah yang namanya kitab suci Al-Quran. Semuanya dari Tuhan yang sama. Ya, dengan perantaraan malaikat yang sama. Dan semua dari garis keturunan Adam yang sama. Dan tentu saja dari setiap kitab suci yang diturunkan ini ada penyempurnaan, pelengkapan, ya, sesuai dengan pertumbuhan dan kemajuan zamannya. Sejak dari zaman Nabi Daud kepada Nabi Musa, kan manusia bertumbuh berkembang pengetahuan dan teknologinya. Maka sejalan dengan itu, perintah-perintah Tuhan pun di dalam kitab suci itu juga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan umatnya. Sampai kepada Nabi Isa juga begitu. Di zaman Nabi Isa sudah maju sekali, ya. Sampai ada tentara Romawi punya baju besi, ya kan? Luar biasa. Lalu kemudian sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW, wow, udah lebih canggih lagi. Yang tidak ada di kitab Zabur, tidak ada di dalam kitab Taurat, tidak ada di dalam kitab Injil, dilengkapi, dicukupi, disempurnakan di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita umat Nabi siapa? Umat Nabi Daud? Enggak, kita enggak hidup di zamannya. Apalagi dikatakan umat Nabi Adam. Enggak, keturunan Nabi Adam, iya. Umatnya enggak. Umat Nabi Musa? Enggak, kita enggak hidup di zaman Fir'aun. Kalau kita hidup di zaman Fir'aun, mungkin kita udah mati digorok sejak bayi. Apakah kita hidup di zaman Nabi Isa? Enggak, mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi Isa, jangan-jangan kita ikut disalib. Kitab sucinya itu tentu mengalami perubahan, ya, perubahan kepentingan terhadap bagaimana mereka harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Nah, yang paling lengkap, paripurna, sempurna itu ya kitab suci Al-Quran. Sehingga kalau misalnya di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil tidak ada diatur sebagaimana diatur hal-hal yang perlu diatur di dalam Al-Quran, yang sekarang bisa Anda cek kitabnya ada, Anda tinggal cari ke toko buku, Anda bisa datang ke masjid, bahkan di rumah-rumah orang-orang Islam, insya Allah ada Quran. Dengan mudah Anda dapatkan. Nah, di antara yang diatur dalam Quran, tidak diatur misalnya di dalam kitab suci yang lain, atau kitab suci Anda misalnya, mungkin Anda agama apa. Tapi ada di sini, termasuk toharoh. Toharoh itu ajaran membersihkan diri. Untuk beribadah kepada Tuhan, Anda mesti bersih, kita mesti bersih. Kalau ada orang mengatakan, ngapain di kitab suci itu diatur-atur tentang bagaimana cebok, bagaimana buang air besar, bagaimana membersihkan diri, bagaimana bersuci. Jadi membersihkan diri ini, itu tingkatannya masih di bawah, di atasnya bersuci. Yang dimaksud dengan bersuci, membersihkan fisik dan membersihkan juga batin. Kalau cuma membersihkan diri, ya fisiknya saja. Ini kotor kena tai ayam, kita bersihkan. Tapi kalau Anda membersihkan dengan cara bersuci, Anda connect langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan Anda. Bahwa kita melakukannya karena Allah dan ingin beribadah kepada Allah. Jadi membersihkan itu karena Allah dan karena kita mau beribadah kepada Allah. Bersucinya saja itu sudah ibadah, apalagi setelah bersuci kita mau sholat, mau menghadap Allah, mau menyembah Tuhan. Jadi kepentingan daripada kitab Al-Quran, kitab suci itu mengajarkan tentang tata cara bersuci, membersihkan diri, itu adalah dalam rangka ibadah. Karena manusia ini tidak hanya ketika dia mau menghadap Allah, menghadap Tuhannya, mau sembahyang, mau sholat, saja dia harus membersihkan diri dan mensucikan diri. Tapi dalam keadaan sehari-harinya pun dia harus bersih. Masa iya ketika sekarang misalnya, mohon maaf. Misalnya saya megang apa ya, misalnya saya megang kotoran, misalnya saya pegang kotoran. Lalu ketika saya mau sholat, saya tinggalkan di kotoran. Kira-kira apa perlunya saya pegang kotoran? Waras nggak pikiran saya? Apa perlunya? Kalau misalnya saya perlu bikin pupuk kompos, ya masuk akal. Tapi kalau nggak ada, lalu baju saya jorok, saya nggak mandi. Nggak begitu guys, supaya dalam keadaan apapun kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ketika, waktu sholat tiba, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan umat Islam itu 5 kali sehari semalam kalau waktu wajibnya untuk beribadah, sholat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, apakah kalau di luar itu dia tidak bersih, tidak suci? Lalu bagaimana mengajarkannya? Dan bagaimana menunjukkan bahwa itu penting? Diajarkan di kitab suci. Siapa yang mengajarkan? Tuhan itu sendiri. Dijelaskan oleh Rasulnya. Dan sebagian besar dalam kitab suci itu memang sifatnya global. Rincian penjelasannya, lebih detailnya, itu tentunya dijelaskan oleh Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bagaimana cara bersucinya, bagaimana cara membersihkan dirinya. Mandi. Sehingga kita diperintah oleh Nabi Muhammad SAW itu, mandi itu 5 kali 1 hari 1 malam.
Seandainya kamu, misalnya kamu, kata Rasulullah, itu mandi di sungai, mandi di air yang mengalir, atau mandi, apakah kira-kira tubuhmu semakin bersih atau tetap kotor? Kalau orang yang waras yang namanya mandi, pasti dia membersihkan diri kan? Pasti dia membersihkan diri. Kalau ada sabun, pakai sabun. Nah, mandinya saja kalau dalam rangka melaksanakan perintah agama. Nah, perintah agama itu ada di mana? Di dalam kitab suci. Rinciannya atau yang tidak diatur secara spesifik di mana? Itu ada pada Rasulnya. Diajarkan kepada kita. Jadi kalau memang niatan kita itu untuk dan dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan kita, tentunya perintah itu ada di dalam kitab suci itu sendiri. Ya kan? Mau lebih terperinci, ada di dalam hadis. Hadis itu ucapan ajaran Nabi. Perbuatannya, statement pernyataannya, kalau misalnya ada orang melakukan begini-begini, benar apa enggak nih? Nah, kalau Rasulullah itu bilang, ya bagus, betul. Berarti itu menjadi hadis juga. Kalau dia Rasul mendiamkan saja, lalu dikerjakan orang juga, itu berarti juga hadis, artinya boleh. Tapi kalau dilarangnya, jangan. Itu kalau kita langgar, haram hukumnya. Atau sekurang-kurangnya makruh. Makruh itu artinya tidak disukai kita mengerjakannya. Jadi itulah sebabnya, ya, sesuai dengan kemajuan zaman, ya, kemajuan zaman itu artinya manusia tambah cerdas. Yang dimaksud cerdas itu satu, intelektualnya, IQ-nya, otaknya, akalnya. Ilmu pengetahuan ini terus bertumbuh dan berkembang dengan teknologinya. Begitu juga kemajuan jiwa kemanusiaan kita, emosi kita. Apa buktinya? Buktinya sekolah tentang mengajarkan bagaimana jiwa kita agar cerdas itu ada S1, S2, S3. S1 namanya sarjana psikologi. S2 namanya magister psikologi. S3 doktor psikologi. Iya. Nah, kalau kita kotor, nyaman nggak kita? Yang mengajarkan kenyamanan itu di mana? Di psikologi. Supaya cerdas emosi kita, cerdas jiwa kita. Sumber induk dari ajaran psikologi apa di mana? Di dalam Al-Quran. Yang mengajarkan apa? Misalnya tentang kebersihan. Jadi kebersihan bukan hanya untuk sholat. Apalagi kalau untuk sholat menghadap Tuhan. Jadi kalau ada orang ya mencela-cela Al-Quran, sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak paham tentang Al-Quran, itu satu. Yang kedua, dia memang sedang menunjukkan kebenciannya. Tapi saya khawatir di balik ketidaksenangan kebenciannya dan di balik bahwa dia memang tidak beriman kepada Al-Quran. Saya khawatir dia sedang menunjukkan kebodohannya. Bodoh itu boleh, tapi itu dulu. Sekarang sudah dilarang. Buktinya orang disuruh sekolah, bahkan dibagikan kepada mereka beasiswa. Sekarang malah dikasih makan bergizi gratis. Walau tak semudah itu. Oke guys, sekarang paham? Nggak paham juga? Nggak apa-apa, belajar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkitab itu yang menjadi esensi, bukan tentang cara cebok pakai batu, bukan tentang cara kalau mau masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, bukan, itu tidak penting ya. Di dalam Alkitab itu tidak penting kalau kamu minum harus jongkok, kalau tidur harus menghadap kanan, kalau baju harus warna hijau, tidak penting ya. Itu urusan-urusan manusia yang bodoh yang tidak perlu ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau manusia itu cerdas, tidak perlu kitab suci isinya tentang tata cara cebok, tidak perlu. Ngapain tata cara cebok ada di dalam kitab suci itu, ngapain? Kalau tata cara cebok ada di dalam kitab sucimu, cukup kitab sucimu saja. Ngapain sama-sama dengan kitab suci saya? Kitab suci saya itu berkualitas sorgawi. Yang menjadi esensi adalah kebenaran dan keselamatan di dalam Allah yang hidup, yang bisa nuzul ke dunia menjadi manusia, bukan menjadi batu. Itu esensinya ya. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa mencapai Allah kalau bukan Allah itu sendiri yang datang kepadamu memperkenalkan diri? Karena apa? Karena kamu manusia berdosa tidak akan pernah bisa sampai mampu mencapai Allah yang kudus. Jadi sesuatu yang esensi, yang penting itu saja yang membangun iman dan membuat orang selamat, daripada ngurusin cara berak. Ngapain cara berak diurusin ya? Jadi masalah tradisi budaya manusia masing-masing itulah yang mengatur pernikahan, dengan siapa dia mau kawin, bagaimana dia kawin. Itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan sorgawi ya, nggak ada. Apalagi di dalam Alkitab Yesus Kristus sendiri berkata, sesatlah kamu tidak mengerti kitab suci. Kalau di sorga masih ada kawin mengawin. Jadi urusan kawin mengawin bukan urusan nomor satu di dalam kitab suci. Thank you teman-teman.